Sebelum mulai belajar, dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya baca doa dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu baik, Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran basis data. Ya, sebelumnya saya absen dulu dari yang pertama. Yang saya bilang hadir ya. Yang ada Argiansyah, Bilal Maulana, Dede Akbar, sakit, Dian Rahmawati, Fahri Leimanza, Fahri Al-Latif, Heri Ansyah, Mahesa, Nur Aini, Syahril, Nazwa sakit. Ya, pada hari ini kita akan belajar namanya basis data. Ya, basis data ini merupakan elemen dari kelas 11 ya, fase F. Kurikulum Merdeka, Konsentrasi Keahlian, RPL atau PPLG. Nah, sekarang diganti oleh pemerintah. Jurusan RPL dulu rekayasa perangkat lunak ya. Sekarang menjadi PPLG. Singkatannya apa? Pengembangan perangkat lunak dan game. Ini ada fase F. Kita akan belajar di sini ada elemennya basis data, kemudian CP-nya adalah ini ya. Pada akhir fase F, siswa mampu memahami, menerapkan dan mengkomunikasikan konsep, struktur, hierarki dan aturan basis data. Kemudian ada lagi namanya mengelola DML, ya, Data Manipulation Language. Kemudian DDL, Data Definition Language. Ada lagi store prosedur, kemudian function dan trigger. Tujuannya pembelajaran basis data adalah yang pertama, memahami pengertian konsep, struktur, hierarki, dan komponen basis data. Yang kedua, memahami aturan perancangan dan menerapkan instalasi dan administrasi basis data. Ya. Kita nanti ada beberapa aplikasi ya, softwarenya itu ada MySQL dari SAM-PP, ada Microsoft Access ya, bisa juga. Tujuannya, kalau dulu ya kriteria ya, dulu KKM ya, sekarang di kurikulum Merdeka namanya KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi batas minimal siswa harus bisa ini. Yang pertama, siswa harus mampu menentukan struktur hierarki basis data. Yang kedua, siswa harus mampu menjelaskan tujuan penggunaan dan komponennya, bagian-bagian dari basis data. Yang ketiga, mampu menjelaskan aturan perancangan dan pembuatan basis data. Ya, nanti ada caranya ya, merancang basis data. Yang keempat, siswa mampu melakukan instalasi basis data. Ya, nanti ada cara menginstal SAM-PP. Profil peserta Pancasila. Yang pertama ada gotong royong. Siswa bergotong royong dalam mendiskusikan tugas kelompok secara bersama. Nanti ada KPD ditentukan ya kelompoknya. Itu ada sistem gotong royong ya. Yang kedua, bernalar kritis. Siswa menyampaikan pendapat, memproses informasi dan menanggapi hasil yang disampaikan siswa lainnya pada diskusi kelas. Jadi nanti ada yang ke depan, yang di belakang bisa menanggapi atau memberikan komentar. Nah, tadi kita sudah berdoa ya. Ini. Kemudian nanti saya bimbing di kegiatan inti ya. Kita sudah melalui kegiatan awal, berdoa, mengabsensi, dan seterusnya.
Nah, untuk awal ini ada namanya assessment awal ya. Jadi ada pertanyaan awal nih sebelumnya. Nah, sebelumnya saya ingin menanya dulu sama anak-anak nih. Ada yang udah tahu belum artinya basis data apa? Ada dua kata ya, basis sama data. Siapa yang bisa? Kan ada banyak ya pemrograman tuh. Ada pemrograman website, HTML, ada pemrograman teks, Java, Pascal. Ini ada pemrograman basis data. Ya, kita lihat sambil di ini, saya mau punya materi di sini. Yang pertama adalah definisi basis data, yang kedua hierarki basis data, yang ketiga entitas, yang keempat adalah atribut. Yang pertama, nah ini ya, definisi atau pengertian dulu ya. Ada dua kata nih, basis ditambah data. Ini basis, apa basis? Suatu markas, Ya. Ya. Suatu markas atau gudang atau tempat ya. Berkumpulnya sebuah data atau bisa juga manusia juga bisa ya, basis itu. Contohnya gini, kita punya basis nih, kalau di dunia sepak bola ya, basisnya pendukung Persib pasti orang-orang Jawa Barat, ya Bandung, Sukabumi, Bogor. Itu basis tempat berkumpulnya orang-orang supporter kesebelasan Persib. Yang Jawa Tengah, Persija atau Jawa Timur, nah, itu ada pasti orang-orang di daerah Jawa Timur. Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah. Ditambah data ya, ini data nih. Tadi kan markas ya, basis itu tempatnya. Kalau data apa? Data anak SMK Islam Penguji, ya. Data siswa pembayaran SPP misalkan. Representasi dari fakta dunia yang mewakili suatu objek, ya, bisa manusia, barang, peristiwa, keadaan dan sebagainya, yang direkam oleh dalam bentuk angka, huruf atau simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Jadi bisa gabungan dari huruf dan angka. Nah, jadi kalau data itu adalah fakta yang mewakili dari dunia nyata. Misalkan manusia nih, berarti kan ada ya tentang siswa, tentang karyawan, data-data karyawan di perusahaan A, data-data siswa di SMK A, di SMK B. Nah, itu adalah datanya. Nah, ditempatkan di mana tempatnya? Ya, nanti ada tempat ya, kalau di komputer namanya berkas ya, atau hard disk ya, di dalam komputer itu buat menyimpan secara elektronik ya. Kalau zaman dulu mungkin masih manual ya. Kalau kita lihat di kantor-kantor kelurahan itu ada namanya map ya. Itu juga penyimpanan ya, cuma di bentuknya kertas. Ya. Jadi ada berbasis kertas atau berbasis elektronik atau komputer. Yang kita pelajari nanti di dalam komputer. Tempatnya basisnya di dalam komputer dengan aplikasi MySQL. Datanya adalah objek dari yang tadi ya, yaitu objeknya siswa, ya, guru ya. Bisa juga nilai mata pelajaran ya. Kalau kita bikin nanti nilai matematika, nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris disimpan dulu. Dari anak yang mana? Dari anak yang A nilainya berapa, anak yang B nilainya berapa, dan seterusnya. Nah, kemudian ada namanya atribut ya nanti ya. Nah, tadi kan udah ada ya dua kata tuh. Nah, kalau disimpulkan nih, definisi data adalah ini. Himpunan kelompok data yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Jadi itu saling berhubungan ya, dari tabel A ke tabel B ke tabel C saling berhubungan. Disimpannya di dalam mana? Di dalam media komputer atau media elektronik menggunakan bahasa MySQL. Nah, nanti ada hierarkinya ya. Setelah udah tahu definisinya, nanti ada susunannya. Ya. Jadi kalau ibaratnya struktur organisasi itu ada ketuanya ya, terus ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendahara, ada anggotanya. Itu adalah struktur suatu organisasi. Nanti kalau struktur basis data ini, pengetahuan tentang file, tabel, field, record index,
abstraksi data, dan serangkaian konsep yang digunakan untuk membuat deskripsi struktur basis data. Nah, nanti ada untuk membentuknya, komponennya ada dijelaskan berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi nih, basis sama data ya, dua kata. Apa yang basis artinya? Tempat berkumpulnya suatu manusia atau organisasi ya. Kalau data, perwakilan dari dunia nyata ya, fakta, bisa manusia atau peristiwa atau kejadian ya, bisa. Nah, untuk masuk ke komponennya ini, jadi basis data susunannya elemen atau field, elemen data atau field, kedua record, ketiga adalah file, berkas. Elemen, record, berkas. Yang tadi ya, field atau elemen atau kolom. Satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya data siswa. Terdiri dari NIS, nama, alamat, telepon atau jenis kelamin. Jadi itu udah nggak bisa diurei lagi. Field kolom siswa, ada kolom NIS ya, nomor induk siswa. Ada kolom nama, namanya ada berapa orang nih, satu kelas, ada 15 orang. Misalkan. Alamatnya tentang, alamatnya jalan apa setiap siswa tersebut. Nomor teleponnya dari beberapa siswa. Jenis kelaminnya, laki dan perempuan dari beberapa data di kelas tersebut. Nah, yang kedua adalah penyusunannya adalah record. Nah, kalau record, gabungan sejumlah elemen data atau kolom yang saling terkait. Istilah lainnya adalah baris. Kalau tadi mah kolom ya. Nah, kolom bergabung dengan kolom lainnya, kolom lagi jadilah record. Misalkan kolom NIS, nomor induk siswa, ditambah kolom nama, ditambah kolom alamat, ditambah kolom telepon, ditambah kolom jenis kelamin, satu baris namanya adalah record, satu baris. Atau tuple, ada juga yang bilang tuple ya. Nah, yang ketiga adalah file. Gabungan dari beberapa record menjadi file. Record yang baris pertama, record kedua, record ketiga sampai seterusnya adalah bergabung menjadi file siswa. Ya. Nanti file siswanya ada 15 orang. NIM-nya, NIS-nya, namanya, alamatnya, sampai semua jenis kelamin lengkap bergabung jadi satu file siswa. File siswa bergabung dengan file yang lain seperti entitas atau guru ya, file guru, file nilai, jadilah satu database ya. Jadi database itu gabungan dari beberapa file. File gabungan dari beberapa record. Record gabungan dari beberapa file. Coba ke sini ke depan satu orang. Siapa namanya? Argi, coba Argi. Argi tolong ke depan. Coba Argi jelaskan komponen file, record sama file. File kolom satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Misalnya data siswa terdiri dari NIS, nama, alamat, telepon, dan jenis kelamin. Kedua, record. Gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah baris atau tupel. Tiga, file. Himpunan seluruh record yang bertipe sama. Misalkan ya, file atau kolom, ada kolom 1 ya, NIS, kolom 2 nama, dan kolom 3 alamat. Itu bergabung. Kolom NIS ditambah kolom nama ditambah kolom alamat. Jadi apa itu? Seperti Jadi record. Jadi record bergabung lagi. Record yang pertama, baris pertama, record yang kedua, record yang ketiga bergabung jadi file. File yang sama, file yang satu bergabung dengan file yang kedua, dengan file yang ketiga menjadi basis data. Ingat ya, basis data strukturnya adalah gabungan file-file. File-file adalah gabungan dari record-record. Record adalah gabungan dari file atau file. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Argi. Ya, jadi sudah ada gambarannya tentang pengertian dari basis data,
dan struktur hierarkinya ya. Ibaratnya mah kalau kalian jadi di kelas tuh ada ketua kelas ya, wali kelas, terus ketua kelas, wakil ketua kelas, di bawah siapa? Sekretaris, bendahara, terus seksi keamanan, seksi kebersihan, seksi kerohanian, peralatan. Nah, baru anggota-anggotanya ya. Paling bawah adalah anggota-anggotanya, anggota seksi kebersihan siapa, anggota seksi keamanan siapa. Itu adalah paling bawah. Yang tadi paling bawah adalah ini, kolom dari entitas yang tadi NIS, nama, alamat, jenis kelamin. Ya, seperti itu. Jadi kalau digambarkan di analogikan yang seperti tadi, struktur organisasi kelas hierarkinya hampir sama dengan struktur basis data. Nah, ini kalau digambarkan nih, file terdiri dari record terdiri dari elemen atau file yang pertama, file yang kedua, file yang ketiga. Ngerti ya? Nah, itu sekilas dari saya. Nanti kalian akan mencari informasi di internet. Kan kita ada ya di sini ya, di komputer udah terhubung dengan internet. Nah, nanti kalian cari contoh basis data nih. Basis data, misalkan Pak, saya mau basis data perpustakaan. Ya, kelompok 1. Yang kedua, basis data tentang nilai siswa atau SPP sekolah, boleh. Itu kalian cari di internet. Nah, nanti dipresentasikan lewat laptop ini. Di ke depan kita lihat dan kita kasih tanggapan dari kelompok lain. Oke, siap? Ya, silakan di searching di komputer di internet masing-masing. Contoh struktur hierarki basis data perpustakaan, terus sekolah ya, database sekolah atau karyawan boleh. Sing tarik. Ya, silakan kelompok 2, Rani dan Nur Eni untuk menjelaskan hasil pengamatan dari di internet. Coba next. Pengenalan variabel record dan file. Pada basis data, data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data, file, rekaman, record, dan berkas file. Contoh database, nama database, sekolah, tabel 1, siswa, file. Nah, dari sini ada 3 file. Coba file apa aja ada 3 di database sekolah ini? Yang pertama file, File siswa. yang kedua file, Pembelajaran. yang ketiga file. Nilai. Yang tabel siswa ada berapa kolom? 3. Apa aja kolomnya? NIS, nama dan kelas. Isinya kolom adalah record, 1 baris ke sini. Nah, coba sama ini ke depan sini. Nah, tunjukin isinya. Isi yang NIS baris pertama berapa? NIS-nya 1. Namanya? Jadi kelasnya? Record baris kedua? 222. Namanya? Kelasnya? 11. Rekor yang ketiga, NIS-nya? 333, nama, Eva, kelas 11. Ya. Itu dari tabel siswa. Sekarang tabel yang mata pelajaran. Ada berapa kolom? 3. Sebutin kolomnya. Kode Ada mapel, mapel, nama, guru. Yang pada mapel pertama apa? Komputer, 1 ya. Nama mapelnya? Nama gurunya? Baris yang kedua, rekor kedua. JRK 12. Mapelnya? jaringan, nama, Cynthia. salam. Nah, ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Yang ketiga adalah relasi dari semuanya. Pelajaran, NIS-nya dari sini, pada mapelnya ini, semester genap, nilai teori 30, nilai praktiknya. Next. No. Next. Tunggu. Nah, ini. Yang terakhir ya, tutup sama ini. Ada elemen, ada rekaman, ada berkas. Coba baca dulu. Elemen kolom file. Data dinyatakan sebagai sebuah satuan data kecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain. Yang bermakna misalnya data siswa terdiri dari NIS, Ya. nama,
nama, alamat, tempat lahir, dan jenis kelamin. 2. Rekaman dan record dinyatakan sebagai gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah lain dari record adalah basis atau detail. Baris atau token. 3. Berikut Berkas atau file. atau file dinyatakan Dinyatakan sebagai himpunan seluruh record yang bertipe sama. Ya. Terima kasih. Tolong di YouTube dulu sama Dian dan Dr. untuk Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih ya. Setelah presentasi kita tutup matkul LBS Data ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan semakin semangat belajarnya. Oke, kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh satu orang. Maesa untuk berdoa dulu untuk menutup pelajaran ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dalam